Halo, gue Vindi. Gue adalah seorang penyintas bipolar dan borderline. Gue juga aktif menyuarakan isu kesehatan jiwa melalui blog, video YouTube, podcast, dan juga komunitas Bipolar Care Indonesia. Kali ini gue akan ngebahas tentang kapan kita perlu ke psikiater. Karena banyak banget yang nanya, misalnya kayak udah curhat panjang-panjang, terus dia nggak tahu mesti ngapain, ujung-ujungnya gue bipolar nggak sih? Gue sebenarnya depresi nggak sih? Dan mereka nggak tahu kapan harus ke psikiater atau mungkin bisa menghandle dirinya sendiri. Jadi gini, kalau misalnya kalian merasakan sebuah gejala masalah kejiwaan, let's say misalnya kayak sedih mendalam yang berhari-hari. Nah itu kan biasanya kalian mungkin ngerasa kayak, ini kayaknya ada yang aneh dalam diri sendiri, jadi kalian mencoba untuk googling. Nah pas googling itu biasanya akan muncul deretan-deretan misalnya kayak gejala-gejala depresi atau mungkin bipolar dan lain-lain. Nah, dari hasil googling itu, mungkin kalian akan berpikir, kayaknya sama nih apa yang gue rasain dengan hasil googling itu. Tapi masalahnya adalah persepsi antara si penderitanya atau mungkin yang merasakan gejala dengan yang menulis artikel atau which is itu psikiater atau ahlinya, itu bisa berbeda. Misalnya, sedih mendalam. Sedih mendalam itu seberapa sedih sih? Mungkin bagi psikiater sedih mendalam itu yang menangis terseduh-seduh sampai berhari-hari. Tapi bagi si penyintasnya, sedih mendalam mungkin sehari juga mereka sudah menganggap itu sedih mendalam. Jadi itu persepsi yang sangat berbeda dan perlu diperhatikan untuk mereka yang saling cocok-cocokin tuh antara gejala di Google dengan gejala yang dialami. Kedua, jika memang kalian benar-benar setelah mencocokkan gejala itu ngerasain hal-hal tersebut, hal yang disebutkan di Google, mungkin kalian memang benar-benar mengarah ke sebuah diagnosa. Tapi jangan mendiagnosa diri sendiri dulu. Jadi gini, dari gejala-gejala tersebut yang ada di Google, kalian bisa nyocokin mana yang mungkin kalian rasain, dan kalian mesti ngeliat juga seberapa dampak negatifnya itu ke kehidupan kalian. Misalnya seberapa mengganggu si gejala itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya, gejala depresi, itu apakah sampai mengganggu kalian dalam kehidupan pekerjaan, atau mungkin nggak bisa kuliah, sosial terganggu, nggak mau keluar rumah, sampai segimana itu dampaknya dalam kehidupan kalian. Dan juga kalian mesti memperhatikan berapa besar atau berapa lama durasi yang kalian rasakan. Misalnya untuk depresi itu diagnosanya minimal merasakan kesedihan terus-menerus selama 2 minggu. Kalau misalnya kalian baru ngerasain 1-2 hari, mungkin kalian hanya merasa perlu refreshing atau mungkin istirahat. Tapi kalau misalnya durasinya sudah berlangsung lama, mungkin Anda memang perlu ke psikiater. Lalu berikutnya, apakah gejala yang kalian rasakan itu benar-benar menjadi penderitaan tersendiri bagi diri kalian? Jadi, kalau misalnya, pastinya kalau misalnya kita merasakan gejala depresi atau gejala lainnya, kita pasti ngerasa, aduh kenapa ya gue seperti ini, mesti gimana, atau mungkin kok rasanya berat banget. Itu salah satu bentuk bahwa kalian merasa ada distress atau mungkin seperti penderitaan tersendiri bagi diri kalian. Nah, jika kalian mengalami rasa penderitaan tersebut sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan durasinya berlangsung lama, mungkin kalian memang perlu ke psikiater. Nah, sekarang psikiater itu juga memang ya susah-susah gampang ya psikiater atau psikolog, karena stigma yang melekat itu masih sangat besar. Misalnya kayak kalau ke psikiater itu sama dengan gila, atau mungkin ke psikiater itu kurang iman, atau mungkin lemah, mentalnya tempe atau gimana. Padahal mereka itu yang ngomong seperti itu, mereka adalah orang-orang yang belum paham tentang kesehatan jiwa. Jadi, kalau misalnya kalian terlalu memikirkan kata mereka yang nggak ngerti itu, dan kalian sampai mengorbankan kualitas hidup kalian untuk menjadi buruk, itu sayang banget kan? Jadi mendingan kalian nggak usah peduliin, tapi tetap move on mencari pertolongan ahli. Yang penting juga jangan mau menunda-nunda untuk mencari pertolongan, karena semakin dini pertolongan didapat, maka semakin besar pula kemungkinan untuk pulihnya. Kalau misalnya sudah terlalu terlambat, nggak apa-apa, tetap berkunjung ke psikiater atau psikolog dan mendapat penanganan segera. Intinya, kalau misalnya kita ke psikiater itu bukan hal yang memalukan kok. Kita bisa cerita, bisa mendapatkan terapi dengan tepat, dan juga mendapatkan diagnosa yang tepat daripada self-diagnose dan ujung-ujungnya cemas sendiri. Mendingan ke psikiater aja atau psikolog untuk mendapat terapi yang lebih baik. Thank you.